Pemirsa, memasuki tahun politik, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti memberi pesan secara khusus bagi warga dan pimpinan persyarikatan dalam menghadapi tahun politik yang kian dekat. Abdul Muti menyarankan agar segenap pihak dalam menyikapi tahun politik 2024 tidak perlu fanatik terhadap pilihan politik, dan menurutnya fanatisme hanya akan merugikan terhadap kualitas moral dan nalar anak bangsa. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti memberikan pesan khusus bagi warga dan pimpinan persyarikatan dalam menghadapi tahun politik yang kian dekat. Abdul Mukti menghimbau agar jangan sampai warga Muhammadiyah terpecah dan bertengkar karena perbedaan pilihan politik. Menurutnya, berpolitik harus dengan gembira sekaligus tetap bertanggung jawab. Abdul Mukti kemudian menyarankan agar segenap pihak dalam menyikapi tahun politik 2024 tidak perlu fanatik terhadap pilihan politik. Fanatisme hanya akan merugikan terhadap kualitas moral dan nalar anak bangsa. Abdul Mukti juga berpesan agar segenap masyarakat Indonesia tidak terpecah belah meskipun berbeda pilihan. Dalam konteks kita menjaga kerukunan dan persatuan itu, tentu kita harus sekali lagi menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Tidak perlu terlalu fanatik dan tidak perlu terlalu over gitu di dalam kita ini menyikapi perbedaan, karena perbedaan pilihan dalam alam demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu maka kita harus bersikap arif dan bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan itu. Yang sangat penting adalah bagaimana kita menjadi pemilih yang kritis dan cerdas. Kita melakukan telaah secara seksama program-program yang ditawarkan oleh para calon presiden dan wakil presiden, kemudian memberikan penilaian dan kemudian menentukan pilihan memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu bukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat primordial emosional, tapi pertimbangan yang bersifat rasional, objektif, dan dengan penalaran dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kemudian jatuh ke dalam jurang perpecahan. Banyak sekali masalah dalam kehidupan kebangsaan kita yang sudah sangat terlihat jelas di depan mata, dan oleh karena itu maka masalah-masalah itu dapat kita selesaikan, dapat diatasi apabila kita tetap menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan. Jangan karena perbedaan pilihan kita ini bermusuhan satu dengan yang lain. Ada seorang kawan yang bercerita menarik dengan logika sederhana. Kalau kita ini karena perbedaan pilihan kemudian saling bermusuhan, maka kita sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Kalau kita sakit, yang menolong kan keluarga kita, yang menolong tetangga kita. Kalau kita ada masalah, yang akan kita mintai untuk membantu adalah keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga sekali lagi mereka yang bertetangga dengan kita, mereka yang menjadi sejawat kita. Sehingga oleh karena itu jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kehilangan kerabat, karena perbedaan pilihan kita kehilangan sahabat, dan karena perbedaan pilihan kita ini kehilangan tetangga. Sehingga perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan pilihan tidak mungkin bisa kita hindari, sehingga kita harus bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan. Memilih sesuai dengan analisis yang kritis, memilih sesuai dengan kajian atas program-program yang ditawarkan, dan jangan memilih karena iming-iming uang, iming-iming hal-hal yang bersifat material, apalagi sampai kemudian iming-iming hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis
yang bertentangan dengan moralitas dan budaya yang luhur. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.